Oke. Baik, Bapak Ibu sekalian, ini judulnya adalah SPBA, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Ini seri belajar bersama. Saya menyebutnya seri belajar bersama karena bagi saya jauh lebih banyak belajar dari Bapak Ibu sekalian ketika bersama-sama diberikan amanah kepercayaan untuk belajar di tempat Bapak, kemudian mendukung. Perbedaannya hanyalah bahwa saya dan kami ini kalau dosen Pak Bu atau peneliti, ini kami tinggal di namanya thinking world ya, dunia berpikir. Sedangkan mungkin Bapak Ibu sekalian di KLDI itu tinggal di dunia praktis, dunia bertindak atau action world. Jadi Bapak Ibu sekalian setiap harinya mungkin disibukkan dengan banyak kegiatan, harus mengeksekusi problem, harus ada permasalahan yang selalu datang, ada administrasi yang selalu hadir, Bapak Ibu harus menyelesaikan dalam waktu yang secepat-cepatnya, dan seringkali Bapak Ibu sekalian tidak punya waktu untuk memikirkan sebenarnya yang saya lakukan ini modelnya udah benar atau belum, atau kira-kira kalau dibikin SOP-nya seperti apa, begitu. Nah, itu yang menyebabkan kita dari thinking world, yakni biasanya dari teman-teman akademisi dan teman-teman Bapak Ibu sekalian yang di action world, itu memang butuh untuk sering ketemu Pak Bu. Jadi media seperti ini adalah media-media kita untuk saling mengkonfirmasi antara thinking word and action word. Nah, kami biasanya memodelkan. Nah, saya belajar dari Bapak Ibu sekalian memodelkan apa-apa yang sudah Bapak Ibu kerjakan. Baik, mungkin untuk memperkenalkan diri, ini nama saya Pak Bu, nama saya adalah Tony. Bidang saya, S3 saya di bidang e-government dan teknologi adoption. Saya kebetulan terakhir membantu di Kemenpan, mungkin kalau ada teman-teman Kemenpan yang ada di sini, kebetulan nanti insya Allah akan ada, harusnya April ini ada sosialisasi, perangkat SPBA yang baru seharusnya ya mulai April, tapi ya mungkin dengan kondisi ada beberapa penyesuaian. Saya bantu di Kemenpan Pak Bu dari tim perumus perangkat evaluasi SPBA tahun 2020. Kemudian juga ikut bantu di evaluasi layanan publik online. Kemudian kalau di Kominfo kami bantu di kebijakan platform digital ya di tata kelola. Kemudian ya dulu ini yang bareng-bareng dengan teman-teman Pak Andika tadi di SNP. Di ITS, saya kebetulan bekerja sebagai dosen di ITS, sebagai Kaprodi, program Pascasarjana. Insya Allah, mohon doanya, kita punya target akan membuka program S3 Sistem Informasi, Pak Bu, ya. Di tahun ini target kami. Nah, mudah-mudahan kalau ada Bapak Ibu yang mungkin sudah S2, kalau S2-nya sudah jalan, Pak Bu, kalau ada berkenan mau sekolah lanjut, monggo nanti di ITS akan ada program S2 by research. Nah, program S2 by research itu memungkinkan untuk Bapak Ibu yang ngantor, gitu ya, karena nanti nggak ada kuliahnya, Pak Bu. Kalau by research nggak ada kuliahnya, tapi semua hanya berdasarkan dari permasalahan yang Bapak Ibu hadapi, nanti bisa dijadikan sebagai tesis, gitu. Nah, lalu nanti ada kita lagi akan mengupayakan tahun ini berdiri S3, gitu. Untuk sistem informatika. Bedanya sistem informasi dengan informatika adalah kalau sistem informasi yang sudah Bapak Ibu hadapin, biasanya bukan cuma IT, tapi ada pertimbangan dari birokrasi, pertimbangan dari manusia, pertimbangan dari anggaran, dan lain-lain. Kemudian yang lain di ITS ada riset group Pak Bu, namanya riset group dari Smart City ada riset group e-government dan IT governance. Ya, kebetulan kepala peneliti untuk LBA e-government, IT governance. Kemudian untuk konsultan e-government dan Smart City, kami membantu di Surabaya. Ini Bapak Ibu sekalian yang sudah bergabung di Kota Kediri, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Madiun, Kota Madiun, Kabupaten Mojokerto, Trenggalek, mungkin mudah-mudahan Provinsi Jawa Timur,
Banggai Laut, harapannya mudah-mudahan teman-teman Banggai Laut bergabung juga nanti. Teman-teman Saburai Jua, dulu waktu masih di Australia membantu di Northern Territory Government sama South Australia. Kebetulan ada startup yang kami dirikan, itu namanya PT Tati, ya, itu kami juga berjalan di sini. Baik, ini nomor HP saya, Pak Bu, kalau nanti mau dihubungi. Di 0812 177 62280. Baik. Baik. Nah, ada 6 buku yang sudah kami terbitkan. Untuk IT, ada ini ITAL, kalau Bapak Ibu mendalami tentang layanan IT. Kemudian yang gratis ada yang gratis, ya, yang Smart City tadi, Pak Bu, ya. Yang Smart City tadi, ya. Ya. Oke. Baik, saya lanjutkan, Pak Bu, ya. Jadi kalau untuk yang buku Smart City ini bisa di-download di isindo.org/isindo store, kemudian store. Ini nanti bisa, ini gratis, Pak Bu, e-booknya. Baik. Oke, ya. Sorry Pak Bu, ini saya lanjutkan ya. Nah, untuk 40 menit ini agak susah Pak Bu, mungkin saya mohon izin untuk menyampaikan ke Bapak Ibu sekalian. Ini materinya banyak sekali, ada 80 slide, sehingga pasti tidak akan mungkin disampaikan semuanya. Jadi mohon izin kenapa tadi saya berikan istilah seri 1, karena mungkin nanti akan ada, kalau saya prediksikan mungkin untuk sesi yang hari ini akan sampai kepada komponen data, ya, komponen data. Jadi itu udah maksimal sekali Pak Bu. Dari pengalaman kami terakhir kemarin ke teman-teman satu Dinkominfo, itu kita membutuhkan jauh lebih penting mungkin pelan-pelan materinya tersampaikan dan konsepnya mungkin mudah-mudahan nyantol gitu ya, dan bisa kita diskusikan elaborasi dengan case by case dari Bapak Ibu sekalian, itu lebih penting daripada kami menyampaikan semuanya. Insya Allah kalau nanti tidak selesai, pasti kita insya Allah akan lanjutkan minggu depan lagi Pak Bu, mudah-mudahan Bapak Ibu bisa bergabung kembali. Baik, saya akan mencoba masuk dulu Pak Bu di konsep, tentang beberapa konsep, jadi beberapa konsep yang saya ingin sharing ke Bapak Ibu sekalian. Baik. Nah, ini pertama adalah tentang definisi SPBA, Pak Bu ya. Tentang definisi SPBA. Nah, definisi SPBA saya ambilkan langsung di dalam Perpres 95 tahun 2018. Definisi SPBA adalah penyelenggaraan pemerintah yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBA. Intinya adalah, kalau dari banyak definisi, Pak Bu, bahwa yang namanya dikenal dengan e-government atau kita mengenalnya sebagai sistem pemerintahan berbasis elektronik, itu adalah ketika KLDI, kalau kita, Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah, dan institusi instansi pemerintah itu memanfaatkan TIK. Nah, TIK ini baik internet, jaringan komputer, PC, telepon, SMS, sosial media, YouTube, HT, fax, itu termasuk dalam TIK. Jadi kalau ketika Bapak Ibu sudah memakai WA pun, ya, sudah memakai WA pun, maka itu sudah masuk kategori menggunakan SPBA. Baik. Nah, ini Bapak Ibu bisa lihat di dalam presentasi kami. Jadi SPBA ini pada dasarnya mencakup layanan-layanan, ini istilah keren yang mungkin Bapak Ibu sering dengar ya. Saya mencoba men-down to earth kan. Ada istilah nanti mendengar ada namanya G2G, G2B, G2C, itu hanya singkatan. Singkatan G2G, singkatan dari G to G, G-nya government to government. Jadi artinya apa? Itu ada artinya layanan-layanan
e-government yang Bapak Ibu punya atau SPBE yang Bapak Ibu punya yang digunakan Bapak Ibu untuk hubungan dengan lembaga pemerintah lain, baik secara vertikal maupun secara horizontal. Nah, kalau yang secara horizontal termasuk untuk internal Bapak Ibu sekalian seperti e-kinerja misalnya. Jadi e-kinerja atau aplikasi-aplikasi untuk pegawai simpek itu juga termasuk G2G tapi internal. Di beberapa referensi mungkin Bapak Ibu sering mendengar nanti ada istilah G2E gitu ya atau G2E. Nah, G2E itu maksudnya government to employee. Nah, government to employee itu sama sebenarnya Pak Bu, itu ya G2G juga gitu. Cuman G-nya itu adalah employee-nya government. Nah, ini kami sederhanakan cakupan SPBE itu adalah G2G, itu government to government, contohnya e-kinerja, e-surat. Nah, e-sakip review itu adalah contoh G2G yang vertikal, Pak Bu ya, yang vertikal. Jadi Pemda ke pusat itu adalah G2G yang vertikal. Lalu ada yang kedua, Pak Bu, cakupan SPBE itu menyangkut G2B. G2B itu kelompok semua aktivitas Bapak Ibu, aplikasi, layanan SPBE yang itu menyangkut antara pemerintah ke bisnis gitu. Jadi apa saja itu layanan yang masuk G2B? Itu adalah surat izin usaha perdagangan, surat izin usaha industri, itu adalah masuk SIUP ya, IUI itu termasuk dalam G2B. Nah, kemudian ada G2C. G2C itu government to citizen. Nah, government to citizen itu adalah aplikasi layanan yang Bapak Ibu gunakan untuk masyarakat ya, government to citizen. Seperti IMB, akte kelahiran, akte perkawinan, ketika memakai TIK maka itu disebut G2C. Baik, Bapak Ibu, konsep yang kedua yang ingin saya penting ini sampaikan ke Bapak Ibu sekalian, karena dari pengalaman kami ya, ini penting Bapak Ibu, karena dari beberapa pengalaman kami ketika ada pertemuan dengan banyak Pemda, teman-teman kementerian, kami sering melihat bahwa IT itu dilihat sebagai tujuan Bapak Ibu sekalian. Padahal bukan, walaupun buat orang IT ini pernyataan ini agak menyakitkan hati sebenarnya ya. IT is just a tools ya. IT is just a tools. IT is not goals gitu ya. Jadi IT itu bukan tujuan Bapak Ibu sekalian. Jadi punya SPBE itu bukan tujuan. Punya big data bukan tujuan. Punya server bukan tujuan. Punya command center, command room bukan tujuan Bapak Ibu. Jadi IT hanyalah tools, alat untuk mencapai tujuan bisnis. Jadi buat kita atau teman-teman yang selama dengan background IT, suka atau tidak suka, ya kita harus menerima bahwa IT is not for IT. IT is for business. IT is for organization. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, ini penting kita pahami bersama. IT sukses manakala apa, gitu ya? IT sukses manakala apa? IT itu dikatakan sukses bukan sekedar ketika Bapak Ibu punya atau Pemda Kementerian punya IT, bukan. Tapi dalam ilmu adopsi Bapak Ibu sekalian, kebetulan bidang saya mendalami adopsi teknologi, IT itu dikatakan sukses manakala IT itu digunakan oleh target penggunanya ya, dengan benar. Jadi kalau Bapak Ibu menerapkan misalnya e-budgeting, e-budgetingnya dipakai beneran nggak? Atau Bapak Ibu misalnya punya program internet, nah udah ngabisin internet banyak, itu dipakai beneran nggak oleh penggunanya? Kalau dipakai, tetapi nyatanya hanya untuk akses YouTube, misalnya gitu ya Pak Bu ya. Jadi pada saat jam kantor, semuanya sepakat pakai YouTube semua untuk nonton dangdut atau download film. Nah itu kalau dalam konsep adopsi teknologi, berarti IT Bapak Ibu belum sukses. IT sukses manakala IT-nya dipakai oleh target pengguna dengan benar. Dengan benar itu artinya sesuai dengan peruntukannya, Pak Bu, tujuan peruntukannya. Nah, yang kedua Bapak Ibu sekalian, IT sukses manakala, ini kedua penting. Apa? Mendukung operasional dan pencapaian tujuan organisasi secara lebih efisien dan lebih efektif. Itu ya Pak Bu ya. Jadi apa artinya nih kata-kata ini kan sering kita dengar, efektif sama efisien. Nah, efektif artinya ketika Bapak Ibu memakai IT itu
tujuan dari organisasi Bapak Ibu lebih tercapai. Itu tujuannya lebih tercapai. Artinya kalau Bapak Ibu Pemda biasanya tujuannya pakai indikator kinerja RPJMD. Ya, efisien artinya ada penghematan, Pak, baik penghematan waktu, usaha, ya kemudian biaya dan lain-lain. Nah ini dua indikator ini tolong diingat ya Pak Bu ya. Ini berdasarkan dari banyak pengalaman. Jadi punya IT saja tidak cukup. Punya IT saja tidak cukup. Bapak Ibu beli IT itu baru beli alatnya Pak Bu. Kayak kalau misalnya apa ya Bapak Ibu harus mengerjakan sesuatu, ternyata Bapak Ibu sudah dibelikan laptop gitu. Punya laptop itu bukan berarti pekerjaan Bapak Ibu selesai, bukan, atau Bapak Ibu sudah berhasil, bukan. Berhasil manakala pekerjaan kantor Bapak Ibu benar-benar bisa didukung oleh laptop Bapak Ibu. Nah, seringkali di kita itu merasa ketika sudah punya alatnya, itu sudah selesai. Dan biasanya kita lebih sering menunjukkan bahwa kita sudah punya alatnya, bukan hasilnya dari alat yang sudah kita punya. Nah, itu. Dua indikator itu Pak Bu disebut IT sukses. Nah, untuk itu Bapak Ibu sekalian, maka ini penting juga untuk sukses penyedia layanan IT atau SPBE seperti Bapak Ibu, khususnya teman-teman di Kominfo, teman-teman Departemen IT, itu wajib mengelola itu pengertiannya apa Pak Bu? Pengertiannya adalah mengalokasikan anggaran dan kegiatan. Ya. Mengalokasikan anggaran dan kegiatan bukan hanya di teknologi saja. Jadi kalau anggaran RKA Bapak Ibu semua itu kok bicara teknologi saja, berarti masih ada yang salah Pak Bu. Karena untuk sukses penyedia layanan IT itu wajib mengalokasikan anggaran dan melakukan kegiatan selain di teknologi, Bapak Ibu juga harus melakukan di apa? Ini tadi. Satu, pertama teknologi, yakni infrastruktur dan aplikasi, ya. Nanti kalau di Perpres 95 infrastruktur itu menyangkut pusat data, sistem penghubung layanan, terus kemudian jaringan intra pemerintah. Kemudian aplikasi, nah ini teknologi. Yang kedua, Bapak Ibu juga harus menganggarkan, kita harus menganggarkan Bapak Ibu itu di orang. Nah, ini ada satu nasihat di dalam ilmu IT governance Pak Bu. Banyak ada quote menarik ya. It is ridiculous ya. Ada kata-kata gini. It is ridiculous ya. When people or organization they are willing to invest their money for the technology, but they don't want to invest to the man behind the gun. Ya. Jadi sesuatu yang lucu gitu ya, atau menyedihkan sebenarnya, ketika organisasi kita itu mau invest untuk alatnya, tapi tidak mau invest ke manusia yang memakai alat itu. Analoginya begini Bapak Ibu. Analoginya seperti misalnya apa ya? Kalau Bapak Ibu punya perusahaan ekspedisi pengiriman barang. Nah, karena pegawai Bapak Ibu selama ini kalau ngirim barang pakai sepeda, ya, lalu Bapak Ibu berpikir, wah kalau gitu lebih baik saya akan biar cepat pengirimannya, Bapak Ibu akan investasi apa? Membelikan karyawan Bapak Ibu yang sudah tua-tua tadi pakai sepeda tadi, Bapak Ibu belikan Kawasaki Ninja misalnya gitu ya. Kawasaki Ninja 250 cc. Nah, Bapak Ibu bisa bayangkan dengan Kawasaki Ninja 250 cc, karyawan Bapak Ibu yang sudah sepuh-sepuh tadi, sudah tua-tua tadi, harapannya cepat larinya. Bapak Ibu lupa bahwa mereka tidak bisa naik motor. Gitu. Itu persis kayak kita, Pak Bu. Bapak Ibu, kita membelikan server yang canggih-canggih, kita membelikan aplikasi yang canggih-canggih, tapi kita tidak mau menginvestasikan kepada training orangnya atau menyiapkan untuk pelatihan orangnya atau sertifikasi atau sekolah orang-orang kita, teman-teman kita. Nah, ini yang saya katakan bahwa dalam konsep IT governance, riset sudah membuktikan bahwa IT itu tidak akan bisa sukses, tidak akan bisa mencapai tujuan organisasi manakala tidak ada investasi, tidak ada kegiatan dalam hal orang. Nah, orang itu menyangkut apa saja Pak Bu? Orang menyangkut ini Pak Bu ya. Satu adalah IT leadership.
Nah, ini nanti kita akan bicara khusus Pak Bu. Kalau IT leadership ini kebetulan saya ada riset tentang IT leadership. IT leadership ini sebenarnya dibutuhkan oleh semua orang. Kalau Bapak Ibu di IT, apapun background Bapak Ibu sekalian, apapun background Bapak Ibu. Bapak Ibu mau backgroundnya IT, non-IT, apapun, ketika Bapak Ibu sudah masuk di dalam bidang atau dinas atau organisasi IT, maka Bapak Ibu membutuhkan spirit atau kemampuan IT leadership. Di antaranya Bapak Ibu harus ada ya, harus ada, Bapak Ibu harus punya wawasan tentang IT. Dan ini IT leadership dibutuhkan Pak Bu, supportnya dibutuhkan. Kalau saya melihat dari pengalaman kami, untuk semua kepala dinas itu harusnya dia memiliki IT leadership. Ya, akan perfect kalau kami menemukan ada 3 kalau di kota itu ada 3 Pak pemain utamanya, tokoh utama yang menentukan SPBI-nya sukses atau enggak. Pertama adalah wali kota Pak, atau bupati atau gubernur. Kedua adalah kepala Dinkominfo Pak. Jadi ini kalau tadi wali kota atau bupati atau gubernur ini tadi saya anggap sebagai ininya ya, sebagai rajanya gitu. Ini kalau teman-teman Jawa Timur mungkin Provinsi Jawa Timur bergabung, kalau saya ngelihat selama ini kan kami bantu dengan Pak Emil Dardak. Kalau di Jawa Timur ada pembagian antara Bu Khofifah dengan Pak Emil Dardak. Nah, Pak Emil yang megang di bidang IT-nya, sepemahaman kami selama ini. Jadi boleh wakil gubernur boleh, atau wakil bupati boleh, wakil wali kota juga boleh, seandainya ada pembagian seperti itu. Tapi rajanya dapat. Jadi dia support di IT itu. Support IT itu yang penting punya wawasan Pak, punya keberpihakan. Beliaunya mengetahui bahwa IT ini penting. IT itu penting untuk selain operasional, untuk competitive advantage gitu. Yang kedua tadi adalah kepala Dinkominfo Pak. Jadi Bapak Ibu yang mungkin dengan jabatan yang mungkin ada di antara Bapak Ibu yang kepala Dinkominfo, ini menjadi penting, keberadaan Bapak Ibu dalam setiap rapat, terutama SPBA itu menjadi sangat penting Pak, gitu ya. Itu kami sudah punya beberapa pengalaman. Antara kepala dinas ikut duduk di satu rapat atau tidak, itu pengaruhnya sudah besar sekali Pak. Yang ketiga Pak, IT leadership yang dibutuhkan dalam SPBA kota, itu adalah kepala Bapeda Pak. Kepala Bapeda juga punya peran yang penting juga. Nah itu 3 ini sebenarnya Bapeda sangat dibutuhkan, terutama kalau Bapak Ibu sudah masuk ke Smart City, misalnya program Smart City. Maka yang jauh lebih berperanan bukan lagi Dinkominfo saja, tetapi sudah kepala Bapeda. Baik, untuk orang ini juga masalah penempatan dan rekrutmen SDM Pak. Ini juga menentukan, kemudian peningkatan kompetensi, kemudian teamwork. Nah teamwork ini kami selalu merekomendasikan bahwa ketika ada teknologi, biasanya teknologi itu akan membuat semuanya serba transparan, Pak. Transparan. Seperti e-budgeting, semuanya sedikit transparan. Nah, transparan, sisi bagusnya adalah kita mencegah korupsi, kita mencegah semuanya serba clear, gitu. Dari pengalaman kami, Pak, agar teamwork-nya bagus, ketika krannya mulai dikencengin, harus ada suntikan vitamin, Pak. Ini pengalaman kami ya, Pak ya. Harus ada suntikan vitamin. Vitaminnya itu dalam bentuk apa, Pak? Dalam bentuk harus ada remunerasi, ada e-kinerja ya. Jadi e-kinerja. Jadi termasuk sistem reward, sistem remun, sistem sanksi yang tepat. Nah, ini orang. Yang ketiga, Pak, yang menentukan keberhasilan dalam SPBA itu adalah organisasi. Kami juga alhamdulillah menemukan dan membuktikan bahwa struktur organisasi Bapak Ibu, Dinkominfo atau unit badan Bapak Ibu itu mempengaruhi, termasuk tupoksi Pak Bu ya, termasuk tupoksi. Ya itu juga mempengaruhi. Karena begitu tupoksinya salah, itu nanti akan ada contoh. Kalau di Dinkominfo biasanya Bapak Ibu yang ada di infrastruktur, kami menemukan kalau ada bidang infrastruktur sama bidang IGAF gitu ya, kami menemukan di beberapa dinas itu infrastruktur hampir 70-80% anggaran di bidang infrastruktur tadi. Duitnya habis di situ. Nah ini juga membuat nyatanya membuat teamwork-nya menjadi kurang solid gitu, karena
biasanya nanti yang bagian apa IKP atau anu kan sama-sama enak ya, karena nggak banyak pertanggungjawaban gitu ya, tapi gajinya sama. Nah itu juga ngaruh juga. Gitu. Apalagi di tempat Bapak Ibu mungkin antara IGAF sama infrastruktur jadi satu. Nah begitu jadi satu, bidang itu tambah banyak lagi duitnya di situ, sehingga bobot pekerjaan makin banyak juga. Nah itu akan menimbulkan beberapa isu. Dari kami menemukan itu isu, makanya tupoksi struktur itu menjadi penting. Kalau untuk Dinkominfo, struktur memang sudah ada panduannya ya Pak ya, di Kemenkominfo yang nomor 1314 2016 itu sudah diatur. Kemudian proses bisnis dan proses IT itu juga akan mempengaruhi. Lalu, nah ini Pak Bu yang sering Bapak Ibu mungkin lupa, kalau di dalam ITAL diterangkan, salah satu yang juga harus dikelola adalah rekanan Pak. Rekanan kalau dalam bahasa Inggrisnya itu partner, ya partner. Nah partner itu adalah juga menentukan keberhasilan layanan IT Bapak Ibu sekalian. Partner itu karena tentu tidak semua IT Bapak Ibu bisa Bapak Ibu sediakan. Contoh, internet saja kan pasti Bapak Ibu ngambil dari vendor. Termasuk partner itu siapa Pak Bu? Dari vendor, konsultan, perguruan tinggi, itu adalah partner. Makanya salah satu best practice yang kami temukan, contoh misalnya kalau ada teman-teman Surabaya yang di sini, kami sering melihat kepala dinas Kominfo Surabaya atau mungkin beberapa kepala dinas provinsi yang yang bagus, mereka melakukan namanya belanja rekanan, Pak. Jadi belanja rekanan itu setiap tahun itu berjalan-jalan gitu ke perguruan tinggi. Kalau kami di ITS, dia didatangin oleh dari Kota Surabaya. Mereka menyampaikan ke kami apa yang bisa ITS bantu. Dia paparkan semua permasalahan atau perencanaan di situ, terus kemudian ITS menawarkan beberapa solusi masuk. Nah itu namanya belanja rekanan. Jadi belanja rekanan kalau ada pameran Bapak Ibu sekalian itu menguntungkan Bapak Ibu untuk hadir di pameran-pameran untuk mengumpulkan sebanyak mungkin vendor. Nggak apa-apa Pak, nggak ada salahnya. Vendor itu diundang aja. Vendor diundang aja. Presentasi itu nggak apa-apa. Ini maaf, ini nggak ada vendor Pak ya, di sini semua KLBI. Jadi kalau ada vendor diadu aja Pak. Ya konsepnya kayak diadu aja, nyampein ini, oh kurangnya ini, yang ini lebihnya ini nggak apa-apa. Itu namanya belanja rekanan dan itu sangat bagus. Nah dalam namanya supplier management Pak, dalam hal supplier management dalam ITAL diajarkan bahwa kalau Bapak Ibu harus mengelola rekanan. Nah rekanan itu Bapak Ibu harus mengkategorisasi dari rekanan tadi. Jadi misalnya Bapak Ibu ada list perguruan tinggi, ada list vendor, ada list konsultan. Itu jangan setiap tahun Bapak Ibu biarkan. Mereka Bapak Ibu secara behind the desk diberi nilai Pak, mana yang bagus, mana yang enggak gitu. Sehingga Bapak Ibu nanti akan bisa mengkategorisasi mana rekanan yang strategik, sangat penting gitu. Mana dan ini harus dijaga, mana yang dia nggak penting, itu memang dalam keilmuannya ada Pak. Contoh kalau sangat penting itu Bapak Ibu sangat tergantung dengan vendor-vendor telekomunikasi, gitu ya. Bapak Ibu, nah itu strategik Pak. Jadi kalau Bapak Ibu putus nanti impact-nya gede. Nah tapi ya Bapak Ibu ada vendor-vendor yang kertas, jadi ATK itu mungkin nggak strategik ya. Nah itu nggak penting gitu. Nah kalau vendor-vendor itu adalah vendor yang strategik dan selama ini kinerjanya bagus, maka komunikasi itu harus Bapak Ibu jaga. Istilahnya mungkin sebulan sekali atau 1 semester sekali paling jelek gitu. Tapi kalau yang tidak penting nggak apa-apa, setahun sekali atau kalau sempat gitu ya. Nah ini kalau dalam ilmu ada namanya Pak supplier management. Baik. Nah lalu ini juga perlu kami sampaikan bahwa untuk sukses program ITSPB itu tidak bisa instan, tapi butuh waktu dan proses berkesinambungan. Yang dibutuhkan Bapak Ibu, sekali lagi ini dari pengalaman kami, ini berdasarkan pengalaman kami. Bapak Ibu butuh IT leadership, support dari pimpinan, lalu butuh champion. Champion itulah orang-orang seperti Bapak Ibu sekarang yang akan menjadi agent of change. Bapak Ibu harus terus menjaga, kalau dalam Islam namanya girohnya, semangatnya, nawaitunya. Bahwa insya Allah dengan Bapak Ibu terus menjaga komunitas, semangat belajar, sama silaturahmi seperti ini, Bapak Ibu akan menjadi agent of change atau dalam bahasa agama rahmatan lil alamin kalau dalam pengertian saya. Rahmatan alamin di lingkungan Bapak Ibu gitu. Lalu Bapak Ibu juga akan butuh karena dia butuh waktu panjang, ada 5 tahun, 7 tahun, 10 tahun baru kerasa.
Bapak Ibu butuh namanya quick win program, Pak. Jadi IT itu butuh quick win program, bukan cuma long term program. Long term program itu contohnya misalnya bikin fiber optik, itu long term program, Pak. Nanti biasanya itu Bapak Ibu akan dikritik oleh DPRD Komisi 1 atau dikritik oleh banyak pihak. Ini gimana sih ngabisin berapa miliar? Ini jadi FO nggak kelihatan barangnya gitu ya. Kalau dijadiin jalan udah jadi berapa kilo. Nah, maka itu akan bermanfaat kalau jangka panjang. Nah, Bapak Ibu butuh hal-hal yang sifatnya langsung bisa terasa. Contohnya apa? Layanan publik online. Nah, Bapak Ibu harus mempercepat yang orang bisa langsung ngerasain. Kalau fisik misalnya kayak amanisasi gitu ya. Kalau kita di IT kayak WiFi gratis, broadband learning center, kayak kecamatan disediain layanan-layanan IT, itu macam quick win program. Lalu nanti Bapak Ibu perlu ada perencanaan PDCA, ya, Plan Do Check Act. Nah itu nanti saya akan terangkan itu, dan itu diberlakukan di sektor. Baik, saya mungkin akan jumping dulu karena ini tadi banyak istilah-istilah. Saya akan langsung masuk ke ini aja dulu, Pak. Langsung ke SPBA dulu ya. Nanti tentang tata kelola dan lain-lain saya akan kembali lagi. Ini kalau kita akan butuh. Baik, Bapak Ibu, ini kalau Bapak Ibu mencermati, dan ini model ini saya bikin Pak Bu ya. Model ini, gambar ini saya bikin dari kami membantu dari Kemenpan, kemudian beberapa beberapa pemerintah daerah. Nah, kami menemukan bahwa bentuknya itu seperti ini. Jadi bentuknya gambarnya seperti di gambar kanan ini, Pak Bu ya. Gambarnya seperti di gambar kanan seperti ini. Oke, sorry. Oh, maaf. Kalau Bapak Ibu lihat ya, ini maka di munculnya ya ini. Oke. Nah, kalau Bapak Ibu lihat ini yang paling atas itu adalah kebijakan internal. Mungkin Bapak Ibu masih ingat perangkat SPBA yang tahun 2018 ya, 2018 yang Perpres, Perpres bisa berubah, Pak. Nah, oke. Nah, ini maksudnya nggak muncul ya. Oh, ya, oke. Nah, kalau Bapak Ibu lihat di dalam Perpres 95 itu akan mengatur ada namanya arsitektur SPBA, Pak Bu. Arsitektur SPBA, ya, arsitektur SPBA. Lalu di dalam arsitektur SPBA itu Bapak Ibu akan temukan ada layanan SPBA. Yang paling atas itu adalah layanan SPBA, Pak. Layanan SPBA. Lalu yang harus Bapak Ibu nanti kalau dibaca di Perpres 95, layanan SPBA itu minimal ada 14 layanan, Pak. Ya, ada 14 layanan. Nanti silakan Bapak Ibu lihat di dalam Perpres 95, tapi nanti saya akan tunjukkan layanan apa saja yang harus ada. Nah, ini insya Allah kalau nanti Kemenpan sudah mengeluarkan yang perangkat yang baru, akan ada list 14 layanan tadi, Pak Bu ya. Kemudian yang juga harus Bapak Ibu kelola, bangun dan implementasikan adalah proses bisnis. Proses bisnis itu dilambangkan biasanya dengan SOP, Pak Bu. Dengan SOP. Jadi banyak Pemda atau teman-teman di KLD kadang-kadang bingung, proses bisnis itu apa sih gitu. Bahkan ada teman-teman Pemda yang menyampaikan misalnya, oh saya nggak ngerti tentang proses bisnis, saya tidak melakukan bisnis gitu ya, saya nggak melakukan bisnis gitu. Nah itu berbeda. Ya. Lalu terus kemudian ada data dan informasi, ya, data dan informasi. Nah data dan informasi ini Pak Bu. Lalu terus kemudian ada aplikasi. Yang kelima ada infrastruktur SPBA. Ya ini yang harus Bapak Ibu. Jadi gambar ini menunjukkan 14 hal yang harus Bapak Ibu kelola ya. Harus Bapak Ibu kelola. 14 hal yang harus Bapak Ibu kelola. Jadi ada layanan SPBA, proses bisnis, data dan informasi, aplikasi SPBA, infrastruktur SPBA. Nah, infrastruktur SPBA itu adalah ada 3 Pak Bu ya, ada 3 ini yang belum saya masukkan di situ adalah pusat data, jaringan itu ada komarnya, jaringan intra pemerintah, kemudian sistem penghubung layanan.
Kemudian keamanan SPBA, Pak Bu, yang harus Bapak Ibu kelola. Ketujuh adalah arsitektur SPBA. Arsitektur SPBA. Nah, arsitektur SPBA itu adalah detail komponen dari nomor 1 dan 6 tadi, dan hubungan antara ke-6 komponen 1, 6 itu. Itu dokumennya namanya arsitektur SPBA. Kemudian ada manajemen SPBA, penyelenggara SPBA, peta rencana SPBA, rencana dan anggaran SPBA, kebijakan internal, pemantauan dan evaluasi SPBA, kemudian 14 adalah audit TK. Kalau Bapak Ibu lihat di gambar ini ada artinya ya Pak Bu ya, yang saya bikinkan model ini ada artinya. Artinya Bapak Ibu bisa lihat bahwa di lapisan paling atas, ujung layer paling atas, itu adalah layanan SPBA. Intinya, semua komponen itu adalah untuk mensupport layanan, Pak Bu. Nanti saya akan terangkan layanan itu apa. Di bawah layanan ada proses bisnis, di bawah proses bisnis akan dibutuhkan data informasi, mensuplai data dan informasi akan butuh aplikasi. Nah, aplikasi apa saja yang dibutuhkan akan disimpan dan dijalankan infrastruktur SPBA. Lalu, semua komponen ini harus diamankan, sehingga Bapak Ibu butuh melakukan keamanan SPBA. Dan semua komponen ini juga perlu di-manage, makanya Bapak Ibu perlu manajemen SPBA. Dan ini semuanya dijalankan oleh penyelenggara SPBA. Nah, apa yang harus Bapak lakukan, yang Bapak Ibu rencanakan tentang keamanan, layanan, proses bisnis, data, aplikasi, infrastruktur, manajemen, dan penyelenggara itu, semuanya Bapak Ibu rencanakan per tahun, ya minimal selama 5 tahun, dan itu masuk di dalam dokumen namanya peta rencana SPBA. Jadi peta rencana SPBA adalah seperti timetable Pak Bu. Tahun 2020, keamanan ngelakuin apa, layanan ngelakuin apa, proses bisnis ngelakuin apa, data dan informasi ngelakuin apa, aplikasi ngelakuin apa, infrastruktur itu peta rencana SPBA. Peta rencana SPBA itu Bapak Ibu, kemudian ketika akan menjadi ranger, ya kan Bapak Ibu ya. Jadi peta rencana Bapak punya dokumen 2020 mau ngelakuin apa tuh di komponen yang 12 tadi ya, mau ngelakuin apa. Nah, maka Bapak Ibu akan masukkan di ranger. Jadi rencana kerja yang menyangkut dengan SPBA, baik itu hardware, software, orang, itu semuanya harus berdasarkan dari peta rencana SPBA dan harus ada di arsitektur SPBA. Maka dari itu, peta rencana akan diwujudkan menjadi ranger, kemudian ditentukan anggarannya menjadi RKA. Gitu Pak Bu, menjadi rencana dan anggaran SPBA. Nah, itu sebenarnya benang merahnya Pak Bu. Nah, kalau saya gambarkan Pak Bu, ada tahapan SPBA itu ada tahapan plan, do, check, act gitu ya. Itu tahapan perencanaan, tahapan pembangunan, tahapan operasi, tahapan evaluasi. Maka kalau disebut sebagai tahapan perencanaan, maka di tahapan perencanaan Bapak Ibu harus melakukan arsitektur SPBA, bikin arsitektur SPBA, bikin peta rencana SPBA, lalu rencana dan anggaran SPBA, menyiapkan penyelenggara SDM SPBA, kemudian menyiapkan dan mensahkan, mempublikasikan kebijakan internal. Gitu. Di tahapan build itu membangun, Bapak Ibu mulai membuat SOP, data dan informasi, aplikasi. Nah, ini 14 komponen tadi saya letakkan, Pak, kalau di dalam siklus hidup ya, atau siklus hidup layanan itu ada plan, build, operate, evaluate. Saya kelompokkan gitu. Saya akan masuk Pak, komponen dari 14 itu intinya kita selama, saya nggak tahu nanti 2 minggu atau 3 minggu, kita akan membahas 14 itu. Nah, 14 ini membahas satu persatu nih, satu aja banyak ya Pak ya. Makanya saya nggak yakin, nggak apa-apa hari ini nanti saya akan mungkin mencukupkan antara 1 jam mungkin, saya mohon izin ya. 1 jam saya mohon izin untuk menyampaikan ini. Jadi bukan 40 menit tapi 1 jam. Lalu saya berikan waktu ke Bapak Ibu sekalian untuk sharing. Nanti kalau ada pertanyaan yang menyangkut komponen lain saya akan tunjukkan, saya akan jawab. Kalau tidak saya akan sampaikan di minggu depan. Baik. Saya akan masuk yang pertama dulu Pak, tentang arsitektur SPBA, Pak Bu ya. Nah, ini banyak pertanyaan Pak Bu sebenarnya. Arsitektur SPBA itu apa sih gitu ya?
Orang bingung, arsitektur di Perpres 95 ini berbeda Pak Bu ya. Ini beda Pak Bu, di Perpres 95 beda sama Inpres 2003 Pak. Beda ya Pak Bu ya. Di Inpres 2003, Bapak Ibu masih sering memakai istilah RITIK, ya kan Pak Bu? Sering memakai istilah RITIK, Rencana Induk TIK. Nah, Rencana Induk TIK itu ada di Inpres 2003 Pak. Kalau di Perpres 95, namanya ada Rencana Induk SPBE Nasional. Ya, jadi ada Rencana Induk SPBE Nasional. Tapi sudah tidak ada lagi RITIK Pak, tidak ada lagi Rencana Induk TIK. Bahkan rencana induk SPBE itu hanya menjadi kewajiban, ya, hanya menjadi kewajiban dari pusat saja, ya, pusat saja. Jadi rencana induk SPBE ini hanya ada satu, yakni di tingkat nasional. Itu ada di lampiran Perpres 95 tahun 2018, Pak. Jadi Bapak Ibu atau Pemda atau KLDI tidak membuat rencana induk SPBE nasional. Karena isinya visi misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan, strategi, SPBE, peta rencana strategis itu sudah ada di lampiran. Apa yang harus Bapak Ibu bikin untuk instansi pusat dan pemerintah daerah? Pertama adalah arsitektur SPBE. Ya. Apa itu arsitektur Pak Bu? Nah ini saya masuk ini ya Pak Bu ya. Pakai istilah ini dulu. Pakai istilah akademik dulu nih agak ini. Ini kalau dari ISO Pak, Bu, istilahnya adalah arsitektur itu adalah a fundamental organization of a system embodied in its component and the relationship to each other and the environment and the principle governing its design and evolution. Kalau dari TOGAF Pak, kebetulan saya mendalami TOGAF. TOGAF mendefinisikan arsitektur adalah a formal description of a system or detailed plan of a system at a component level to guide implementation. Intinya gini, arsitektur itu adalah gambaran umum, sistem itu ada apa aja dan hubungannya apa aja. Nah ini saya kasih analogi ya Pak Bu, analoginya gampang gini. Ini kan ada, tadi saya ngelihat Pak Soleh ya, ada Pak Soleh ya. Nah Pak Soleh ini pakai analoginya Pak Soleh aja. Pak Soleh ini dari Kabupaten Kediri nih. Nah Pak Soleh punya gedung yang gede banget Pak Soleh ya. Punya gedung kaya. Ini Pak Soleh kaya sekali. Kabupaten Kediri kan terkenal kaya. Nah punya gedung yang besar. Ada kamar. Ya. Nah di kamar Pak Soleh ini apa? Ini ternyata Pak Soleh punya istri. Baik, ini saya bukain ya, saya bukain sebentar Pak. Saya akan share dulu. Sebentar Pak ya, maaf ini saya bukain file yang satu lagi tentang, mohon maaf, ini saya buka lagi share file saya yang tentang bentar Pak. Ini Pak. Oke, tentang arsitektur Pak. Tentang arsitektur. Saya bukain Pak ya. Nah, ini Pak. Oke. Oke. Nah, ini. Ya, ini. Nah, ini misalnya mengapa kok butuh enterprise architecture. Contohnya misalnya gini. Pak Soleh ini punya rumah mewah, Pak. Gambarannya kayak gini, rumah mewahnya. Jadi kamarnya banyak. Ternyata Pak Soleh atau Bapak Ibu atau Bapak di antara Bapak itu ya punya istri 3 Pak. Gitu ya, punya istri 3. Pak Soleh punya istri 3. Istri 3 lalu punya 17 anak. Ya, wah ini Pak Soleh hebat banget ya. Punya istri 3, punya 17 anak, punya 10 pembantu. Pak, punya 10 pembantu. Lalu punya 5 sopir. Nah, ini saking kayanya Pak Soleh ya. Nah, lalu ini kan berarti total berapa nih Pak? Di dalam rumah Pak Soleh berarti ada 20 tambah 10, 30, 35. Sama Pak Soleh sendiri 36. Ya kan Pak? Ini rumahnya tadi Pak, yang kanan ini Pak rumahnya Pak. Nah, kanan ini rumahnya Pak Soleh. Berarti ada 36 orang di rumah Pak Soleh.
Di rumah Pak Soleh tadi ada 50 kamar, Pak. 50 kamar untuk 36 orang. Ada 15 ruangan umum, ada dapur, ruang tamu, pertemuan, dan lain-lain. Padahal ketika Pak Soleh menikah tadi, gitu ya, itu bilang ke istri dan anak-anaknya, saya pengen punya keluarga yang sakinah, gitu kan. Saya pengen punya keluarga. Nah, pertanyaannya begini, Pak. Sekarang, ini persis kayak kalau Pemda, kementerian dan lain-lain. Jadi, Pemda punya OPD 39, tambah kecamatan 72. Itu seperti kamar, Pak. Ada 50 kamar. Di tiap OPD ada karyawan, ada staf, ada pimpinan. Itu rata-rata ada mungkin sekitar berapa, Pak? Ada sekitar 10, 20 orang. 20 kali 72. Itu ada berapa? Nah, dan keinginannya adalah menjadi daerah yang maju. Gitu. Nah, maka pertanyaannya sama, Pak. Semua sama. Kalau di Pak Soleh tadi pertanyaannya, apa saja yang harus dibeli Pak Soleh? Apa saja yang harus dibuat oleh Pak Soleh di rumah itu? Apa yang harus dilakukan dalam 5 tahun mendatang agar cita-cita keluarga sakinah mawadah warahmah Pak Soleh tadi, soleh-solehah tadi, itu secara efektif efisien tercapai. Gitu kan Pak ya? Itu caranya kayak itu. Nah, gimana cara bisa tahu Pak? Yang terjadi selama ini, kalau Bapak Ibu nggak punya enterprise architecture, maka tiba-tiba ketika ada anaknya Pak Soleh, tadi kan punya anak 17, minta TV, gitu. Ternyata waktu dibeliin TV, oh di kamar lain ada TV yang nggak pernah kepake, Pak. Gitu. Minta vacuum cleaner, dibeliin lagi sama Pak Soleh, ternyata di ruang pembantu ada vacuum cleaner yang nggak pernah kepake. Gitu. Minta dibelikan alat apa, beliin alat yang terbaru, ternyata SDM-nya nggak mampu make. Nah, itu yang terjadi seperti di OPD kita, Pak, di dinas kita. Jadi dinas yang satu bikin aplikasi, misalnya e-surat, atau bikin aplikasi apa, Pak? Aplikasi transaksi apa, TPS apa gitu, Pak, ya. Nah, ternyata aplikasi itu sudah dibikin oleh dinas yang lain. Inilah fenomena tambal sulam. Kenapa? Karena kita nggak punya gambaran utuh, semua OPD itu ada kamar apa saja, ada berapa orangnya, siapa melakukan apa. Nah, ini yang sebenarnya dibutuhkan, Pak. Gimana jadi caranya, Pak, biar kita bisa tahu apa yang harus dilakukan? Biasanya pasti kita akan memulai dari gini, Pak. Sebenarnya itu rumah saya itu ada 36 orang, itu ada siapa aja. Lalu setiap 36 orang itu masing-masing aktivitasnya ngapain? Gitu kan, Pak ya? Oh, anak saya yang nomor 1 aktivitasnya kalau pagi sholat subuh, habis sholat subuh ngaji, habis ngaji terus belajar gitu. Anak saya yang kedua enggak, ternyata anak saya yang kedua habis subuh langsung olahraga. Istri saya yang pertama habis subuh langsung belajar ya. Pembantu saya langsung bersih-bersih kolam misalnya gitu. Nah, itu tadi 36 harus tahu aktivitasnya ngapain gitu. Lalu hubungan antar penghuni seperti apa? Siapa melakukan apa itu harus tahu. Ini Pak yang disebut di dalam arsitektur enterprise itu disebut dengan arsitektur bisnis. Jadi arsitektur bisnis itu menggambarkan siapa melakukan apa. Nah gitu. Ini kalau rumah kan Bapak Ibu nyari itu. Lalu yang kedua, kalau sudah tahu rumah membutuhkan apa, Bapak Ibu lalu tahu, oh iya, berarti ini butuh berapa vacuum cleaner, berapa tempat tidur. Sesudah Bapak Ibu tahu siapa melakukan apa. Butuh kompetensi apa, butuh kebutuhan dan aturan seperti apa. Nah, kalau sudah seperti itu, barulah Bapak Ibu sekalian bisa menyampaikan, bisa tahu apa yang dibutuhkan. Itu yang kita lihat, Pak. Kenapa Bapak Ibu butuh enterprise architecture? Karena selama ini, baik organisasi apapun, Pemda, kementerian, perusahaan, itu umumnya tersekat-sekat. Tiap OPD itu hanya mikirkan kebutuhan OPD-nya sendiri. Gitu. Atau bahkan bidang hanya mikirkan kebutuhan bidangnya sendiri. Ya Pak ya, kan biasanya kami menemukan seperti itu. Jadi, nah dengan adanya dokumen namanya Enterprise Architecture, semua kebutuhannya itu ditemuin jadi satu. Jadi kita kayak ngelihat ini Pak, kayak ngelihat dari helicopter view. Kita ngelihat dari helicopter view. Jadi waktu bikin arsitektur itu kita ngelihat, oh ternyata
aplikasi e-surat ini dibutuhkan untuk semua. Oh ternyata server ini dibutuhkan oleh 10 OPD gitu ya. Sehingga kapasitasnya beli yang besar sekalian gitu. Nah itu artinya enterprise architecture itu mencoba melihat kebutuhan itu tanpa tersekat-sekat. Gitu. Nah kalau sudah mampu melihat dari helikopter view, maka kita akan bisa membuat proses-proses yang terintegrasi, responsif, kemudian bisa mendukung operasional dan lebih kompetitif. Gitu. Nah, oke. Nah, kalau di dalam arsitektur SPBA, Bapak Ibu sekalian, yang diatur adalah 6 ini. Ya, menurut Perpres 95, Bapak Ibu bisa lihat yang diatur adalah 6 ini. Jadi ada 6 domain, ada 6 domain. 6 domain itu kalau gampangannya Pak Bu, ya kalau saya ibaratkan buku gitu ya, minimal kalau Bapak Ibu misalnya membuat arsitektur itu minimal ada 6 buku. Atau kalau dibagi menjadi bab, minimal ada 6 bab. Tapi biasanya lebih dari itu karena ada analisis existing juga. Analisis existing, lalu ada gap analysis. Jadi bukunya biasanya ada 7 buku ya. Nanti kami akan tunjukkan. Ini saya balik ke PPT saya yang tadi Pak. Ini karena PPT ini khusus yang ini ya. Saya tak kembali ke tadi. Oke. Nah, baik. Nah, artinya tadi sudah. Jadi dari arsitektur itu apa artinya, Pak? Dalam Perpres 95 dikatakan bahwa arsitektur SPBA adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data, informasi, infrastruktur, aplikasi, keamanan untuk menghasilkan layanan SPBA yang terintegrasi. Jadi dengan helikopter view tadi, kita akan bisa melihat seperti gambar ini, Pak. Jadi kita akan tahu, oh, kalau Bapak Ibu sudah punya dokumen arsitektur SPBA, ya, Bapak Ibu bisa menanyakan ke konsultan atau bisa menanyakan ke tim yang pembuat itu, seharusnya ada benang merah untuk setiap usulan. Contoh, misalnya ada usulan untuk pembelian server, Pak Bu, server 300 juta. Bapak Ibu bisa tanyakan, ini kok bisa muncul server 300 juta dari mana ya Pak? Gitu. Idenya dari bukan idenya, tapi benang merahnya dari mana? Arsitektur yang baik adalah ketika bisa ditelusuri, di tracking back, oh server, misalnya Pak Bu, server 300 juta tadi itu dibutuhkan karena untuk menyimpan misalnya 10 aplikasi, di mana aplikasi itu dipakai oleh 20 OPD. Nah, aplikasi 10 tadi untuk menyimpan 30 data informasi. 30 data informasi tadi untuk mensupply 6 proses bisnis. 6 proses bisnis tadi itu mendukung atau relate with 6 layanan SPBA. Nah, itu kalau di dokumen arsitektur SPBA itu harusnya ada diagram, Pak. Ada diagram yang bisa menunjukkan hubungan dari infrastruktur ke proses bisnis apa yang disupport. Gitu. Sehingga, mohon maaf kalau ada pemeriksaan BPK atau pemeriksaan BPKP menanyakan, maka itu harusnya bisa diarahkan sana. Baik. Ini kita masih bicara dari 14 komponen, masih bicara satu ya Pak, arsitektur SPBA dulu. Nah, arsitektur SPBA ini Pak, wajib Pak. Kenapa wajib? Karena pertama Perpres 95 2018 itu wajib. Kedua adalah Permenpan yang nomor 5 tahun 2018. Kemudian Bapak Ibu juga butuh arsitektur SPBA untuk acuan perencanaan pembangunan semua komponen SPBA. Jadi artinya harus ada dokumen untuk koordinasi. Contoh, mungkin Bapak Ibu sudah mengalami, biasanya Kominfo. Di dalam tupoksinya Kominfo kan bertugas sebagai koordinator ya Pak Bu ya, koordinator untuk pembangunan TIK, pembangunan aplikasi, pembangunan infrastruktur. Nah, ketika menjadi koordinator, pertanyaannya dokumen yang menjadi acuan apa? Nah,
selama ini nggak ada Pak. Kalau nggak punya arsitektur SPBA, nggak punya. Gitu. Kalau sudah punya arsitektur SPBA, terutama juga termasuk peta rencana SPBA, kalau ada OPD yang akan membangun aplikasi, gitu ya, maka nanti di dalam perangkat Kemenpan yang baru akan ada Pak di bagian siklus pembangunan aplikasi ya. Saya lupa kayaknya kalau nggak keliru indikator 15 nanti yang terbaru. Nanti akan ada pertanyaan apakah OPD itu ketika membuat aplikasi itu sudah berkoordinasi dengan berkonsultasi dengan Kominfo atau tidak. Gitu. Nah, ketika berkoordinasi OPD misalnya mau membuat aplikasi e-surat gitu ya. Maka dia akan bertanya ke Kominfo. Saya pengen membuat aplikasi e-surat. Maka pertanyaannya adalah dari Kominfo akan menanyakan itu aplikasi nomor berapa. Karena di arsitektur sudah ada kodenya Pak. Oh e-surat itu misalnya nomor 15. Kodenya E15. Lalu dicek. Oh ternyata sudah ada yang bikin Pak e-surat dulu. E-surat sudah pernah dibikin oleh Dinas Kominfo atau pernah dibikin oleh Bapeko atau Bapeda. Gitu ya. Maka dinas yang lain nggak boleh bikin. Mungkin dinas yang lain akan argue ya Pak. Beda Pak, tempat saya butuh ada feature baru. Feature yang ini nggak ada feature itu. Maka yang dilakukan berarti apa Pak? Bukan bikin baru. Tetapi dicek lagi sama Kominfo. Sebentar. Oh iya itu feature yang Anda usulkan itu feature yang nggak ada di dalam aplikasi yang dibikin oleh Kominfo atau Bapeda. Baik, berarti yang ada adalah pengembangan aplikasi Pak. Bukan membikin baru lagi. Itulah bagusnya kalau punya dokumen arsitektur SPBA karena dari situ semua kegiatan apapun akan mengacu di dokumen itu sehingga tidak ada pembangunan SPBA yang tambal sulam gitu ya. Dan dokumen arsitektur SPBA itu Pak itu akan menjadi acuan Renja dan RKA ya ketika penentuan rencana kerja dan anggaran. Tadi sudah saya sampaikan harusnya arsitektur SPBA itu ada 6. Nah ini menarik Pak. Di setiap domain itu harus punya namanya referensi arsitektur. Nanti silakan Bapak Ibu lihat di Perpres 95 yang saya sampaikan. Oh ya Bapak Ibu sekalian mohon maaf ya. Ini mungkin PPT-nya belum bisa saya share dulu. Jadi kalau Bapak Ibu mau foto-foto dulu ya setiap kali gini. Karena nanti kalau udah selesai baru bisa kami share dulu. Karena ini masih sampai 70-80 PPT ini masih saya kembangin terus karena di bagian beberapa arsitektur masih ada beberapa hal yang mungkin menarik untuk saya sampaikan. Nah, apa yang disebut dengan referensi arsitektur, Pak Bu? Nah, referensi arsitektur itu artinya kalau konsultan, rekanan atau tim Bapak Ibu membuat arsitektur SPBA itu masing-masing 6 arsitektur itu harus ada referensinya, Pak. Harus ada referensinya. Contoh, misalnya tadi membuat arsitektur data dan informasi. Nah, arsitektur data dan informasi itu ketika menyusunnya itu pakai referensi framework apa? Pakai referensi framework apa misalnya gitu ya. Nah, kalau saya misalnya memakai kalau data informasi pakai DAMA, Pak, data management gitu ya. Terus kalau aplikasi pakai apa? Kalau keamanan pakai ISO 27001. Kalau proses bisnis pakai apa? Kalau proses bisnis misalnya pakai Business Process Modeling Annotation BPMN gitu ya. Nah ini jadi setiap waktu membuat arsitekturnya di 6 itu harus ada referensi arsitekturnya. Nah ini memang terus terang kompleks Pak untuk membuat itu, tapi baik itu rekanan maupun konsultan yang membuat itu pada hakikatnya mereka membuat dengan narasumber harus Bapak Ibu kawal ya karena itu bukan membuat maaf ya karena ada banyak yang kami temukan tuh mungkin dia hanya tidak bisa melakukan copy paste, dia harus betul-betul melakukan survei di Bapak Ibu terhadap layanan yang disediakan, proses bisnis yang ada, data dan informasi di Pemda Bapak Ibu. Challenge-nya memang yang sedang kami bantu saat ini, challenge-nya memang sekarang dengan kondisi social distance seperti ini, kita tidak bisa survei ke tempat Bapak Ibu. Maka yang kami lakukan selama ini menggunakan online survei. Nah, online survei ini mau nggak mau memang kayak kita sekarang Pak Bu pakai Zoom,
lalu terus kemudian pakai form online gitu ya, terus kemudian kita minta OPD untuk menunjukkan barangnya gitu ya, observasi. Ini yang bisa kita lakukan sambil menunggu nanti situasinya membaik kembali. Nah, tapi kalau kami bisa, kami selalu termasuk teman-teman mungkin di Saburai Jua yang di pojokan sana yang di dekat Pulau Rote itu kami pun mengirimkan surveyor ke sana. Karena bagaimanapun juga data terbaik yang bisa diobservasi. Baik. Nah, biasanya yang dihasilkan tadi kan ada 6 domain ya Pak Bu yang harus. Nah, ini yang dibutuhkan biasanya ada 7 buku, ya ada 7 buku. Kemudian ada 7 buku itu ada harusnya ini bisa buat acuan kalau Bapak Ibu nanti punya tim. Nah, timnya nanti bisa membuat ini Pak. Jadi yang harus dibikin oleh Bapak Ibu di arsitektur SPBA itu buku 1 itu biasanya tentang kondisi existing dan permasalahan SPBA. Isinya itu Pak Bu. Jadi kalau Bapak Ibu sekarang sedang mengerjakan arsitektur SPBA, Bapak Ibu bisa meminta ke rekanan Bapak Ibu sekalian, tolong dibuatkan 7 buku. Buku pertama itu tentang kondisi existing dan permasalahan SPBA. Jadi itu tentang semua komponen, 14 komponen yang ada tadi, sudah saya tunjukkan di depan tadi, yang sekarang ada di Pemda Bapak Ibu. Lalu permasalahannya apa saja? Kemudian kondisi existing, kondisi SPBA yang ingin dituju 5 tahun mendatang Pak Bu. Ya. Habis itu lalu dibuat gap analisis. Ya, dibuat gap analisis. Jadi gap analisis itu adalah dari apa yang ingin dituju 5 tahun mendatang sama kondisi sekarang. Nah, ini kurangnya apa? Nah, ini harus dibikin gap analisisnya. Nah, gap analisis itulah yang nanti akan diwujudkan dalam bentuk buku 2, buku 3, buku 4, buku 5, buku 6, buku 7. Yakni arsitektur layanan SPBA, arsitektur proses bisnis, arsitektur data informasi, aplikasi, infrastruktur itu. Nah, itu ada 7, kemudian dibikinin poster. Nah, biasanya nanti butuh kemudian draft atau perwali, gitu ya Pak Bu ya. Draft perwali untuk payung hukum tadi. Gitu. Nah, mungkin ini yang saya usulkan untuk arsitektur itu adalah apakah Bapak sudah memperbarui arsitekturnya, apakah sudah memiliki payung hukum wali kota. Saya mohon izin ini Mas Dias yang di samping saya, at least sampai ke layanan dulu, 1 aja ya, sampai ke layanan. Nah, layanan yang Bapak Ibu harus sediakan, ya menurut Perpres 95, apa itu layanan? Apa itu layanan? Tadi kan sudah arsitektur ya Pak Bu ya. Yang kedua adalah layanan. Layanan itu adalah menurut Perpres 95 adalah keluaran yang dihasilkan oleh 1 atau lebih ya atau beberapa fungsi aplikasi SPBA dan punya nilai manfaat. Kalau Bapak Ibu lihat di gambar saya ini, layanan tuh banyak Pak Bu. Ada layanan publik, misalnya Dispenduk Capil gitu ya. Itu intinya adalah dia menghasilkan value. Value itu manfaat. Nah, lalu pasti dia butuh support aplikasi infrastruktur SDM. Nah, untuk bisa berjalan butuh prosedur layanan, standar layanan, SOP maupun checklist. Nah, ini penting Pak Bu, monggo silakan kalau mau difoto. Layanan SPBA yang harus ada, termasuk yang nanti akan Bapak Ibu dinilai oleh, mungkin insya Allah ya, nanti oleh Kemenpan adalah, Bapak Ibu nanti akan ditanyakan, akan dibagi layanan harus disediakan oleh setiap KLDI. Yakni layanan administrasi pemerintah berbasis elektronik, itu internal, dan layanan publik berbasis elektronik, ya, itu eksternal. Nah, layanan internalnya itu ada 10 Pak, ada 10 Pak Bu. Ya, 10 itu adalah perencanaan, ya layanan perencanaan. Biasanya Bapak Ibu nanti akan diminta buktinya dalam bentuk aplikasi ya Pak Bu ya. Aplikasi apa perencanaan itu? Biasanya kayak aplikasi e-budgeting. Bisa aja aplikasinya lebih dari 1 Pak. Perencanaan e-planning, penganggaran e-budgeting, keuangan Simda keuangan, pengadaan barang dan jasa SPSE, kepegawaian Simpet, kearsipan e-arsip biasanya punyanya perpustakaan, pengelolaan barang milik negara Simbada, pengawasan internal terkait pemerintah inspektorat akuntabilitas Sakip ya Pak Bu, kinerja pegawai kinerja. Lalu layanan publik yang harus Bapak Ibu juga sediakan dan tunjukkan adalah pengaduan layanan publik. Bapak Ibu kalau yang gabung dengan lapor bisa pakai lapor,
Kalau di Jawa Timur ada Cetar, ada aplikasi apapun. Lalu ada data terbuka, biasanya pakai PPID Pak, yang PPID, GoID punya Bapak Ibu, Pemda, itu juga sudah masuk data terbuka. Kemudian jaringan dokumen dan informasi, JDIH Pak Bu, yang harus, lalu ada juga yang harus ditunjukkan dan disediakan layanan publik sektoral. Nah di pasal 44 itu disebutkan ada banyak layanan publik yang bisa disebutkan. Kalau besok mungkin Bapak Ibu hanya menunjukkan 3 ya, setahu saya nanti ditunjukkan 3 itu di sektoral itu. Nah ini ide kegiatannya. Jadi setiap presentasi tadi saya berikan ide paket kegiatan. Ini penjelasannya, ide paket kegiatannya apa. Jadi ide kegiatannya adalah, sudahkah Bapak Ibu memiliki aplikasi dari 10 layanan tadi, plus 3 layanan publik tadi, lalu layanan publik sektoral apa yang belum Bapak Ibu sediakan dari yang disebutkan di pasal 44 tadi. Nah Bapak Ibu cek. Lalu yang ketiga adalah inovasi layanan apa saja yang harus sebaiknya Bapak Ibu kerjakan. Nah itu mulai Bapak Ibu bisa lakukan. Dari mall layanan, single window, service, aplikasi atau layanan via mobile, jemput bola, dan lain-lain. Nah ini ide kegiatan. Gitu. Nah mungkin sementara itu dulu Pak Bu, materinya nanti masih banyak lagi. Tapi kalau ada pertanyaan nanti saya bisa jumping ke ke komponen yang lain, tapi saya kembali ke sini. Ada 14 komponen yang tentu ini akan baru kita pertemuan ini aja baru masuk di layanan ya Pak. Layanan. Nanti proses bisnis saya akan menerangkan tentang bagaimana menggambarkan proses bisnis, termasuk yang menarik nanti kalau Bapak Ibu mau tanya SOP apa saja yang harus dibikin, nanti saya buka juga Pak. SOP apa yang harus dibikin dan bisa dibikin untuk kegiatan. Tapi saya share dulu pertanyaan ke Bapak Ibu biar saya juga nanti belajar dari Bapak Ibu juga. Monggo saya serahkan ke Mas Dias untuk ngatur mana dulu yang akan berkenan, bisa via chatting dulu ya kalau mau bertanya. Monggo silakan Pak, dari mana? Ya Bapak Ibu yang mau bertanya silakan melakukan raise hand ya. Bisa diklik tombol partisipan, lalu nanti bisa diklik tombol raise hand. Nanti kita akan pilih untuk tiap termin 3 pertanyaan terlebih dahulu. Monggo. Saat ini baru Pak Amran. Oke, kita ke Pak Amran dulu Pak. Ya, silakan Pak Amran untuk pertanyaannya Pak. Pak Amran, silakan Pak Amran. Gini Mas, ini berkaca dengan pengalaman-pengalaman waktu di Pemda nih Mas. Sama aja juga waktu walaupun di kabupaten maupun di provinsi. Kalau kita ngelihat tadi bahwa dari 14 masih di mute belum? Udah, sorry Pak. Oke, Pak Amran, halo. Ya, halo. Ya, silakan Pak. Ya, berkaca kepada pengalaman di pemerintah daerah nih Mas, baik di kabupaten atau provinsi, ternyata kita sekarang ini kan memang berlomba-lomba untuk layanan SPBE. Nah, hampir semua pemerintah daerah layanan SPBE-nya ini udah ada nih. Nah, cuman yang jadi masalah bahwa basic-nya ini nih, basic bahwa domain arsitektur SPBE-nya itu Mas biasanya referensinya nggak jelas Mas gitu. Nah, referensinya nggak jelas. Terus dari 14 apa namanya ini yang tadi itu yang 14 komponen, itu ya 14 komponen itu semuanya berjalan begitu saja. Yang jelas layanan SPBE-nya ada, yang 14 komponen itu bisa saja nggak terlalu dihiraukan gitu. Jadi kira-kira harus ada mekanisme yang buat entah dari Menpankah atau apakah gitu supaya kita memastikan layanan SPBE ini jalan, tetapi 14 komponen dasar ini harus memenuhi standar yang ada gitu Mas. Betul. Gitu. Yeah. Termasuk dengan referensinya gitu. Ya. Oke. Kalau di Sulawesi Selatan selama ini arsitekturnya sudah ada masalah. Ya. Saya baru masuk ke IGOV ini bulan 1 kemarin Mas, akhir bulan 1 nih.
Nah, cuman saya ngeliat gini, kalau dari layanan SPBE, kami ada nih layanan administrasinya udah lengkap nih, hampir semua yang Mas Tony bilang udah ada. Layanan publiknya udah ada juga. Nah, cuma permasalahannya ketika kita ngelihat ruang server aja gitu, boro-boro ISO 27000 27001 gitu kan, orang yang ngelola itu, sumber daya ngelola itu aja masih dikerja bareng-bareng dengan banyak orang yang mungkin belum terlalu qualified untuk hal tersebut gitu. Jadi kita kadang-kadang nih SPBE ini lebih mengutamakan tentang layanan, tetapi ketika kita melihat tentang referensi arsitektur, kita sedikit dikecualikan, termasuk juga oleh Menpan sendiri, Kementerian Pendaya-gunaan Aparatur Negara sendiri gitu. Ya jelas layanan oke, arsitektur nggak apa-apa belakangan gitu. Referensi arsitektur belakangan. Jadi harus ada ini Mas, ada mungkin ada penekanan khusus untuk terkait layanan oke, tapi referensi arsitektur harus ada juga yang baik. Iya. Ya, setuju Pak. Nanti saya akan bahas ya respon dari Kalimantan. Silakan untuk yang lain. Oke, untuk pertanyaan kedua, Pak Dwi Setio, silakan Pak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Dwi. Saya tadi sedikit melihat ada framework yang dari TOGAF yang menceritakan ada cuma 4 ya. Betul. Nah, pengen tahu aja Pak, itu perbedaannya di mana? Soalnya kan kita juga terkait dengan masalah open source gitu. Mungkin kan kita lebih mengandalkan TOGAF, terutama dari sisi kami layanan yang notabene seringkali kan kita koneksi dengan pemerintah pusat ataupun pemerintah provinsi ataupun dengan pemerintah kabupaten lain gitu. Saya cuma ingin tahu itu bagaimana Pak pandangannya terhadap dimensi dari TOGAF sendiri yang ditawarkan dengan arsitektur, 6 desain arsitektur yang ada. Betul Pak. Pak Dwi. Ini menarik Pak Dwi. Nah, oke. Oh, sebentar. Ini saya share. Ini belum muncul ya. Oke, udah. Nah, Bapak Ibu, ada namanya framework. Framework itu semacam panduan gitu ya Pak Bu ya. Namanya best practice. Namanya TOGAF Pak Bu. Jadi gini, kalau Bapak Ibu nanti tertarik, terutama Bapak Ibu yang di tata kelola, ya mau nggak mau memang harus, atau e-government mau nggak mau memang terus menambah wawasan tentang ilmu-ilmu manajemen dan tata kelola. Nah, kalau untuk membuat arsitektur, itu salah satu framework yang dipakai adalah TOGAF. Di dalam TOGAF itu dikenal, mereka simpel Pak, mereka hanya mengenal BDAT. Gitu. Orang itu kalau mau gambarin rumah gitu ya, atau gambarin tentang sistem IT, maka buatlah blueprint cukup 4 lembar saja, istilahnya 4 buku saja. Yakni bisnis arsitektur. Bisnis arsitektur itu buku atau gambar atau blueprint, isinya apapun yang tentang bisnis, yakni strategi bisnis, tata kelola, organisasi, proses, bisnis utama. Nah ini kalau di dalam pemerintahan atau Pemda, maka kalau pakai TOGAF ini, maka buku pertama arsitektur bisnis isinya adalah visi misi Pemda atau kepala daerah, kemudian organisasinya, organisasi berarti apa? Struktur organisasi, semua OPD ditampilkan di situ, apalagi struktur organisasinya yang ada di Kominfo itu dimunculkan. Lalu tata kelola itu apa sih Pak? Tata kelola itu nanti saya ada lagi Pak penjelasan. Tata kelola itu bagaimana memastikan tujuan itu tercapai. Nah itu nanti beda, nanti saya terangin Pak habis ini tata kelola. Tata kelola beda dengan manajemen. Nah itu masalah kalau di Pemda berarti yang tata kelola adalah tim koordinasi SPBE Pak. Nah tim koordinasi SPBE di mana di situ ada kepala daerah, koordinatornya adalah sekda, itu melakukan fungsi tata kelola. Artinya dia tidak secara teknis menjalankan, tetapi dia yang mengkontrol, memastikan tercapai itu tata kelola.
Kemudian proses bisnis utama. Proses bisnis utama itu intinya adalah layanan tadi Pak, SOP-nya. Nah, jadi bisnis arsitektur adalah buku di mana isinya adalah diagram-diagram, tabel-tabel yang isinya keterangan tentang visi misi, tata kelola, organisasi. Nah, ini kalau pakai TOGAF. Baru lagi nanti ada buku lagi isinya tentang data arsitektur. Data arsitektur itu isinya apa? Nah, isinya adalah tentang tabel-tabel atau diagram-diagram data-datanya, Pak. Data-datanya. Jadi, nah ini nanti kaitannya kalau nanti kita akan bahas Perpres 39 ya, Pak ya, 2019. Nanti saya bisa bahas juga. Kalau Bapak tertarik nanti saya itu panjang lagi, Pak. Itu di dalam data arsitektur itu akan muncul data-data apa saja yang ada di kabupaten Bapak Ibu. Mungkin ada teman-teman dari Kabupaten Madiun ya, Pak. Maaf ini masih sedang dalam taraf pengerjaan. Jadi Bapak Ibu perlu membuat ada kamus data. Kamus data itu akan tahu ada data apa saja yang Bapak Ibu kelola, formatnya, metadatanya apa saja. Lalu hubungan antar data A dengan data B itu apa? Ya itu di dalam data arsitektur itu nanti akan ada Pak, logical data asetnya, physical data asetnya, data manajemen resource-nya apa saja. Nah itu jadi intinya semua data. Biasanya diawali dari list Pak, tabel isinya daftar data-data yang Bapak Ibu kelola. Dari mana itu? Itu dari gini, paling gampang misalnya layanan publik ya. Saya biasanya minta layanan publik, lalu minta formnya. Nah di dalam form itu akan muncul data kan masyarakat mengisi form itu Pak. Nah form itu sebagai isian-isian itu adalah datanya Pak. Nah kayak nama, alamat, pendidikan itu adalah data. Nah itu kita ambil sebagai entitas data. Nah itu list itu akan kita kelompokkan menjadi kelompok data kependudukan, kelompok data. Nah informasi itu adalah dokumen yang dihasilkan. Nah, jadi di buku nomor 2, data arsitektur, itu isinya adalah tentang apapun tadi kelompok-kelompok data, tabel-tabel, diagram-diagram tentang data. Lalu TOGAF mengajak kita untuk merekomendasikan kita buku yang ketiga yang harus dibikin adalah buku namanya Arsitektur Aplikasi. Yakni isinya daftar aplikasi sama fiturnya, hubungan antara aplikasi A dengan aplikasi B. Contoh gini Pak, ternyata aplikasi Dispenduk Capil yang eKTP itu ada hubungannya sama aplikasi Dinas Kesehatan gitu. Karena datanya ternyata ngambil dari eKTP misalnya. Nah itu ada diagramnya Pak, itu di buku Application Architecture. Jadi interaksi antar aplikasi ada diagramnya. Lalu buku yang keempat, kalau di TOGAF, itu adalah teknologi arsitektur. Nah, di situ ada tabel kebutuhan hardware atau software. Jadi, dia akan, karena tadi butuh aplikasi ini, maka dia butuh hardware apa saja. Ya, termasuk teknologi itu software yang maksud saya kayak software untuk server, software untuk database, itu apa saja. Termasuk ada infrastruktur jaringan, komunikasi, middleware, itu ada di situ. Nah Pak, kalau TOGAF itu memang gitu tadi Pak Dwi tadi udah nyampein itu hanya mintanya 4. Nah Perpres 95 mintanya 6. Mintanya 6. Nah kalau 6 ini apa yang baru Pak? Coba dilihat ya. Ini kalau best practice 4. Ini arsitektur itu 6. Kalau Bapak Ibu lihat yang baru atau diminta di dalam domain arsitektur SPBA ini adalah 1, arsitektur layanan SPBA. Itu baru. Artinya harus ada buku atau bab nyantumin layanan-layanan apa saja yang disediakan oleh semua OPD. Jadi harus ada buku layanan publik administrasi apa saja yang disediakan. Layanan internal tadi yang antar OPD atau internal ke pemerintah lain apa saja gitu. Nah, di dalam Perpres 95 tadi udah mencantumkan 14 minimal layanan yang harus disediakan. Itu minimal, Pak, minimal. Nah, itu harus ada. Makanya dipastikan itu kalau kenyataannya bahwa Ibu punya banyak, lebih banyak. Lalu yang tidak ada di TOGAF tadi adalah apa lagi, Pak? Arsitektur keamanan SPBA. Nah, ini menarik di dalam Perpres 95 ini keamanan SPBA dijadiin satu buku. Artinya apa? Dulu kalau di Ritik Inpres 2003
arsitektur keamanan itu digabungkan dengan arsitektur infrastruktur. Kalau sekarang ini keamanan dijadiin satu Pak, satu buku sendiri. Artinya harus ada satu desain, isinya mencakup prosedur, menyangkut hardware, menyangkut software, itu tentang keamanan, gitu Pak. Nah itu yang harus. Nah ini menjawab pertanyaan Pak Dwi tadi. Terus yang baru lagi bahwa setiap isian tadi itu harus ada acuannya, harus ada standarnya. Jadi waktu bikin proses bisnis, gambarnya ngacu ke referensi apa, data dan informasi, cara ngaturnya mengacu ke referensi apa. Tadi saya sudah nyampaikan, kalau kami proses bisnis pakai BPMN namanya. Data dan informasi pakai DAMA. Infrastruktur SPBA pakai apa Pak? Misalnya standar apa? Aplikasi pakai ISO 9001 ya. Gitu. Keamanan pakai 27001 gitu. Nah itu referensinya. Jadi tadi yang disampaikan Pak Amran menarik sih. Pak memang tahapannya di kementerian menjawab tadi memang sumber daya di Kemenpan atau di Kominfo ya, saya tahu memang terbatas gitu ya. Memang, tapi setidaknya kekuatannya sekarang ada di dua Pak, saya melihat. Pertama adalah di Perpres 95, itu sebenarnya udah, kalau kita memahami dalamnya itu seperti yang saya sampaikan tadi Pak, 14 ini. Kalau ini isinya kayak gini, tapi kalau membaca secara letter luck mungkin nggak akan nangkap ya Pak ya. Tapi ini sudah saya modelin gambar seperti ini. Ini enak banget. Bapak Ibu itu pokoknya Pemda, KLDI itu kalau bicara SPBA itu yang diurusin 14 hal ini. Yang harus dikerjain 14 hal ini gitu. Ya. Pokoknya ngurus apa. Jadi kan orang kadang bingung ya. Saya harus bangun apa, bikin program kerja apa. Nah, 14 hal ini itu kalau bikin renja itu ngacu ini. Ada nggak ya renja yang tentang layanan? Ada nggak ya renja tentang bikin SOP? Ada nggak ya renja tentang data informasi? Ada nggak ya renja bikin aplikasi? Ada nggak renja yang infrastruktur? Ada nggak renja tentang keamanan? Ada nggak renja bikin arsitektur? Renja tentang manajemen SPBA? Ada nggak? Ini kalau saya kelompokin Pak, kalau biasanya masuk bidang atau seksi, layanan SPBA, ini biasanya urusannya unit layanan terpadu ya, UPTSA kalau di Surabaya ya, itu unit untuk nyediain layanan apa saja yang harus ada di Surabaya Single Window ya. Ini layanan-layanan itu biasanya kesebar di OPD, itu yang ngurusin. Proses bisnis Pak, itu yang ngurusin bikin SOP Pak. Dasarnya pakai Permenpan nomor 35 Pak, tahun 2012 ya, yang tentang bagaimana membuat SOP, itu proses bisnis. Itu sebenarnya pakai BPMN tapi dimodifikasi, disederhanakan. Pakai Permenpan 35 tahun 2012. Data dan informasi, Pak, itu pakai Perpres 39, sekarang Perpres 39 tahun 2019 yang satu data Indonesia sekarang acuannya. Itu kalau framework-nya itu pakai DAMA, Pak. Nah, tadi proses bisnis itu kesebar, nanti dikerjakan oleh semua OPD bikin SOP-nya, dan itu nanti biasanya di bawah koordinasi dari Ortala, Pak ya. Di bawah koordinasi Ortala biasanya. Data dan informasi, itu tadi pakai DAMA, terus Perpres 39 tahun 2019, yang ngurusin itu biasanya bagian, sekarang IKP, Pak. Kalau di Surabaya kami bantu di IKP, Informasi Komunikasi Publik, IKP, ya, IKP, bidang IKP di Dinkominfo. Ya, di Dinkominfo itu yang data dan informasi itu bagian dia adalah komandannya di depan. Terus di bagian teknis itu adalah seksi integrasi data. Gitu. Itu untuk data dan informasi. Aplikasi SPBA itu yang menangani biasanya Dinkominfo bagian EGAF. Infrastruktur SPBA itu yang menangani adalah Dinkominfo bagian infrastruktur. Keamanan SPBA adalah yang nangani Dinkominfo bagian persandian. Arsitektur SPBA itu yang nangani biasanya tata kelola Dinkominfo. Manajemen SPBA itu yang bikin ada 8 proses, Pak. Di situ ada 8 proses yang harus dikerjakan, disiapkan dokumennya.
itu yang ngerjakan biasanya seksi tata kelola di Ditkominfo, biasanya ada di bidang e-government. Penyelenggara SDM SPBA itu yang melakukan adalah tim koordinasi SPBA. Nah, itu memang nanti dibentuk dengan SK Bupati atau SK Wali Kota. Nanti dikepalai sama Wali Kota, Bupati, koordinatornya adalah Sekda, gitu. Lalu peta rencana SPBA itu dibikin barengan sama dokumen arsitektur SPBA. Rencana dan anggaran SPBA itu dibikin waktu Bapak Ibu bikin Renja, lalu diikuti dengan bikin RKA. RKA dan Renja harus mengacu ke peta rencana SPBA yang ada di dokumen arsitektur SPBA. Jadi waktu bikin Renja dan bikin RKA itu harus mengacu ke peta rencana dan dokumen arsitektur SPBA. Tenang aja Pak, yang namanya arsitektur SPBA itu malah wajib direview setiap tahun ya, karena kadang-kala akan ada perubahan. Lalu kebijakan internal Pak, nah kebijakan internal itu kalau Bapak Ibu membaca di Permen Kominfo nomor 5 tahun 2018 yang evaluasi SPBA, panduan evaluasi SPBA itu adalah apapun kebijakan yang tertulis Pak ya, dari mulai Perbub, Perwali, sampai dengan nota dinas itu harus bisa masuk kebijakan internal. Jadi semua untuk ngatur yang komponen yang lain tadi itu harus ada payung hukumnya. Nah, payung hukum yang maksudnya payungnya itu asalkan tertulis. Jadi kalau perintah instruksi lisan itu tidak bisa dianggap sebagai kebijakan internal. Pemantauan evaluasi SPBA itu dalam bentuk monef sama audit Pak ya. Audit itu bahwa pemantauan evaluasi SPBA harus dilakukan minimal setahun sekali. Jadi Kominfo harus menyediakan dana untuk melakukan monef Pak. Itu namanya monef. Nah, itu biasanya dipakai untuk menyiapkan review evaluasi SPBA Kemenpan sekaligus untuk menyiapkan review arsitekturnya harus diupdate seperti apa. Lalu ada audit TIK, itu ada 3 jenis audit yang harus dikerjakan di dalam Perpres, yakni audit aplikasi, audit infrastruktur, kemudian audit keamanan, itu 3. Nah, menariknya dan longgarnya adalah audit itu harus dikerjakan 2 tahun sekali. 2 tahun sekali, ya, tidak harus setiap tahun. Nah, itu tadi Pak, mungkin jawab pertanyaan Pak Dwi ya. Ya. Mungkin monggo ada lagi? Ya, oke, yang terakhir mungkin ke Pak Khairul Fahmi. Silakan Pak, mungkin singkat saja Pak karena waktu juga terbatas. Monggo, Pak Khairul Fahmi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, sedikit saja. Dengan adanya SPBA ini penilaian, jadi banyak juga daerah yang akhirnya pragmatis, Pak. Bukan pada esensi. Artinya nilainya bagus, tapi begitu kita datang nggak ada apa-apa di sana. Gitu. Itu banyak banget gitu, dan itu bagaimana itu? Artinya kalau toh memang oke lah kita milih pragmatis, tapi setidaknya itu benar-benar sesuai esensi daripada SPBA ini. Itu triknya harus bagaimana. Terus dari sisi kebijakan juga biasanya, mohon maaf, di SPBA itu unik, harus ada rapat, tapi harus yang menginisiasi oleh Sekda misalnya harus ini gitu. Lah mereka saja masih belum bangun gitu loh. Itu belum gitu lah, seperti itu. Itu sangat susah ketika kita misalnya di lini bawah kita sangat detail menyediakan layanan dan mereka hanya ingin dapat nilai yang bagus. Gitu. Padahal misalnya layanan kita malah kalau dilihat sudah oke kayak gitu. Cuman karena kebijakan akhirnya jomplang sekali. Itu di tempat kami seperti itu, Pak. Gitu. Terima kasih. Oke. Terima kasih Pak Fahmi. Bapak Ibu, memang menarik ya untuk kita bicara SPBA ini, karena pertama, kenapa saya tadi menyampaikan bahwa IT itu Pak, IT itu dalam baik penelitian kami maupun praktek kami di lapangan itu tidak bisa demokrasi Pak Bu, tidak bisa demokrasi. IT itu harus top down. IT itu harus top down. Artinya, IT itu tidak bisa dimintakan ke OPD, terserah mau pakai apa, nggak bisa Pak. IT itu harus top down. Bapak Ibu boleh nggak setuju, tapi kami sudah melakukan, baik waktu kami di Australia, kami di Indonesia, atau di beberapa negara, itu IT itu memang harus top down. IT itu memang harus ditentukan oleh yang atas. Sehingga challenge-nya adalah, memang agent of change dalam bentuk leadership-nya kepala daerah, Sekda, minimal Sekda Pak, terus kemudian minimal lagi kalau saya turunkan kepala dinas, itu memang wajib Pak, harus.
Harus, benar. Minimalnya mohon izin nih, mohon maaf. Kalau misalnya kepala dinasnya tidak bergerak lincah, agile, itu kepala bidangnya yang kemudian bergerak gitu ya, terus secara tidak langsung dalam bahasa yang pas apa ya Pak ya, bersedia untuk open knowledge ya, membuka wawasan, itu yang kita harapkan. Jadi Pak, tadi Pak Fahmi memang challenge-nya sekarang bagaimana sama-sama membuka wawasan Pak, membuka wawasan. Sebenarnya dengan momen ini ya, social distance kita pakai apa Zoom ini, itu kenapa saya kemarin nyampein ke Bapak Ibu sekalian, kalau ada Bapak Ibu atasan, ada Bapak Ibu pejabat, monggo bergabung. Nanti kalau misalnya belum berkenan wajahnya ditampilkan, ya nggak usah ditampilkan. Untuk at least mendengarkan Pak, at least mendengarkan. Nah, ini kami juga merecord, nanti mudah-mudahan kalau record ini bagus, nanti kami akan coba bagikan juga. Tapi sekali lagi karena kita ada 14, memang kami akan potong-potong agar bisa diikuti dengan enak. Jadi tetap Pak, kalau kita membuktikan bahwa support dari pimpinan itu yang nomor 1. Jadi kalau kepala seksi bergerak sendiri, kepala bidang bergerak sendiri, tanpa support dari kepala dinas, biasanya nggak akan sustain. Jadi minimal saya melihat at least kepala dinasnya itu mensupport dalam bentuk kami ada kok Pak, kami pernah ngadain training-training yang apa in-house gitu ya, itu biasanya biar saling terbuka, itu yang ngikutin kepala dinas, kepala bidang gitu ya. Karena biasanya kalau kepala seksi itu sudah masuk teknis Pak gitu. Pertanyaan teknis dan itu pertanyaannya menyakitkan kalau bareng sama kepala dinas. Karena biasanya pertanyaan udah kalau yang jaringan udah tanya jaringan, terus itu bikin gap Pak, gitu, bikin gap. Jadi khusus kalau training itu kepala bidang sama kepala dinas itu kita ngobrolin yang strategik dulu, yang kayak tata kelola manajemen itu mudah dipahami dan bagaimana implementasinya. Nah kalau sudah terbuka wawasan seperti ini, biasanya dia akan mulai muncul namanya self efficacy Pak, kalau dalam ilmu adopsi. Self efficacy itu perasaan bahwa dia mampu. Walaupun belum mampu ya, tapi perasaan dia mampu itu. Nah, ketika perasaan dia sudah mampu, itu dia akan menggerakkan dia untuk kemudian berani menggunakan istilah-istilah itu dalam rapat. Kami biasanya menandai seperti itu. Kalau habis training, nanti beliau itu akan mulai rapat pakai istilah-istilah dalam IT governance, dari manajemen. Nah, ini nggak masalah bawahannya belum paham gitu ya, misalnya macam-macam ya, itu nggak paham nggak apa-apa gitu, tapi at least kepala dinasnya udah confidence gitu. Nah udah confident udah enak, habis itu nanti yang kepala seksi sama kepala bidang, wah ini sekarang kami yang gantian dikejar-kejar Pak gitu. Jadi satu itu, yang kedua pertanyaan Pak Fahmi tadi memang benar Pak, saya memang ketika bareng-bareng sama teman-teman, mungkin kalau saya nggak tahu Pak Imam Mahdi gabung nggak, kalau gabung sama teman-teman di Kemenpan itu memang so far dengan adanya evaluasi itu, Pak, walaupun tidak sempurna, tapi ini sudah ada daya paksa dorong yang gede ya. Dan teman-teman dengan keterbatasan alat evaluasi tadi, itu sebenarnya sudah ada indikator-indikator yang harus dipenuhi. Nah, memang cara mencapai indikator terpenuhi itu yang masih bervariasi kan, Pak ya. Kok tiba-tiba yang ini bisa sih, padahal kemarin nggak ada, hari kemarin nggak ada, tiba-tiba dikirimkan kok jadi ada sekarang. Nah, itu yang sebenarnya mereka masih berorientasi pada skor. Kami tahu Pak, masih berorientasi pada skor itu. Tapi at least yang kami sedang dorong ke teman-teman Kemenpan adalah mestinya ada training-training teknis. Jadi bukan bintek yang seperti cara ngisi evaluasi, bukan ya Pak ya, tapi teknis. Misalnya gini, manajemen SPBA itu ada 8, Pak. Manajemen SPBA ada 8. Manajemen SPBA ada 8. Ini besok kita akan ngobrolin ke Bapak Ibu ya, saya akan tunjukkan misalnya di dalam manajemen SPBA itu, nah ini ada, ini ada 8 dan itu harus dikerjakan. Nih sebentar Pak, saya tunjukkan lagi. Nah,
misalnya di manajemen SPBA. Manajemen SPBA. Sorry, Pak. Iya, ini. Nah. Oke. Oops, ini. Oh, sorry. Maaf. Banyak banget yang lagi. Oke. Oke. Ini yang mana ya? Oke. Nah, misalnya kita bicara tentang manajemen SPBA, Pak. Di tahapan arsitektur, tahapan kok nggak ada ya. Oke. Nah, ketika kita bicara manajemen SPBA, kita akan bicara ada 8 manajemen yang harus Bapak Ibu kerjakan, yakni mulai dari manajemen pengetahuan, ada manajemen perubahan, ada manajemen layanan gitu ya Pak Bu ya. Ini sudah muncul ya? Belum ya, masih take time. Oke. Nggak muncul ya? Oke, belum berhasil ya? Oke. Nah, oke Pak, saya ini tadi belum bisa muncul nih. Saya share lagi, saya ulangi lagi ya. SPBA. Oke, saya share lagi nih. Udah ya. Oke. Nah, di aplikasi keamanan. Oke, sorry Pak. Sistem informasi. Nah, kalau dilihat, misalnya, bentar Pak ya, maaf Pak. Oke. Nah, misalnya begini Pak, infrastruktur aplikasi. Nah, misalnya sekarang ada list proses bisnis yang harus Bapak Ibu kerjakan ya. Ada list proses bisnis yang harus Bapak Ibu kerjakan. Nah, ini contohnya misalnya Bapak Ibu kan harus mengerjakan semua pakai yang Permenpan 35 2012. Ini semua proses bisnis itu apa saja yang harus sudah dikerjakan gitu. Nah, contoh misalnya kayak layanan, kayak manajemen, ada manajemen pengetahuan, ada manajemen layanan, ada manajemen perubahan, itu change management. Nah, itu harus seperti apa cara mengerjakannya. Nah, itu yang kami sedang mencoba mendorong Kemenpan untuk melakukan training-training itu, Pak. Gitu. Tapi dalam kenyataannya memang dari Kemenpan tidak punya sumber daya untuk menyampaikan cara-cara untuk melaksanakan itu. Gitu. Nah, itu yang saya coba kejar, mudah-mudahan kalau kita bisa kejar lewat training webinar seperti ini. Gitu Pak Dwi, kalau saya melihat seperti itu. Bapak Ibu sekalian, ini sekali lagi mohon maaf, jadi memang ada 14 hal yang perlu saya sampaikan ke Bapak Ibu, dan ini banyak sekali yang belum sempat saya sampaikan dalam waktu 1,5 jam ini, yakni tentang layanan, proses bisnis, data, informasi, aplikasi SPBA. Ini nanti kita, kalau Bapak Ibu berkenan, kami akan undang Bapak Ibu kembali dalam waktu, mungkin nanti bisa nyampaikan lewat WA Pak, di nomor yang sudah menghubungi Bapak Ibu
Mungkin usulannya jam berapa yang paling enak untuk Bapak Ibu sekalian. Hal yang masih bisa kami share ada banyak dari 14 itu. Misalnya contoh nanti manajemen ya, di manajemen itu ada 8 Pak. Kayak manajemen resiko itu bagaimana cara mengimplementasikannya. Ide-ide SOP apa saja yang harus dibikin. Terus kemudian proses bisnis tadi, ada proses bisnis apa yang harus dibikin Pak Bu ya. Ada proses bisnis apa saja yang harus dibikin. Jadi kami ada punya listnya. Kami sudah mengumpulkan banyak list Pak. Setidaknya ada 48 SOP yang nanti Bapak Ibu bisa bikin untuk proses bisnis. Dan itu nanti akan bisa menjadi ide untuk Renja Bapak Ibu sekalian. Aplikasi, nah itu aplikasi apa saja yang sebaiknya Bapak Ibu bikin. Infrastruktur apa saja yang Bapak Ibu bikin. Keamanan itu berdasarkan dari BSSN nomor 39 ya, nomor 10 yang 2019, itu keamanan dan juga berdasarkan Perpres 95, itu apa saja yang harus Bapak Ibu sediakan. Gitu. Nah, lalu nanti ada lagi kemudian data dan informasi. Kalau menurut Perpres 39 sama DAMA, itu apa saja yang harus Bapak Ibu persiapkan, baik itu peran apa saja. Kita nanti masih banyak diskusi Pak, termasuk wali data itu siapa, wali data pendukung itu siapa, terus kemudian data steward ya, pembina data itu siapa gitu. Nah itu kita akan lebih banyak diskusi lagi. Itu memang membutuhkan pertemuan-pertemuan khusus. Nah monggo nanti diberikan usulan-usulan Bapak Ibu sekalian, kapan kita bisa ketemu. At least saya berharap setidaknya hari ini Bapak Ibu sudah punya gambaran ada 14 hal yang harus Bapak Ibu kelola, bangun, implementasikan. Gambarnya seperti yang saya modelkan seperti ini Pak Bu. Mudah-mudahan kalau Bapak Ibu perkenan, habis ini kami akan bisa tunjukkan juga demo aplikasi. Enggak, waktunya habis. Ya. Mungkin karena waktunya habis, nanti di periode berikutnya kita akan tunjukkan juga, atau nanti bisa di-share linknya ya, kalau kita bisa tunjukkan ya. Oke. Nah, mungkin itu Bapak Ibu sekalian, dari saya mohon maaf karena waktunya terbatas. Sekali lagi, nanti kami akan terus ngundang Bapak Ibu. Mudah-mudahan sekali lagi anggap aja ini satu adalah sesi kita silaturahmi. Terima kasih ke Bapak Ibu sekalian. Kita setiap minggu Pak, saya mencoba untuk bertemu Bapak Ibu, sharing. Bapak Ibu nanti share juga, kasih ilmu ke saya. Mudah-mudahan SPBE Bapak Ibu bisa terus berkembang. Dan ajak nanti mudah-mudahan pimpinan dan teman-teman yang lain mungkin untuk bisa join juga untuk minggu mendatang. Mungkin dari saya itu Pak Bu ya, mohon maaf sekali kalau ada kekurangan karena keterbatasan di pertemuan pertama ini. Hopefully insya Allah minggu depan kita akan ketemu lagi dan silakan usulkan jam yang paling pas untuk Bapak Ibu. Terima kasih Pak dari saya ya. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo saya kembalikan ke Mas. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih untuk semua partisipasinya. Jadi karena memang waktunya sudah habis, mendekati jam maghrib kalau di Indonesia Barat, jadi kita bisa akhiri untuk sesi kali ini. Tapi insya Allah nanti kita akan coba untuk buat sesi semacam ini rutin, mungkin dalam kurun waktu seminggu sekali. Dan nanti untuk video kami akan coba edit dulu. Dan nanti mungkin kita akan share juga di beberapa kanal seperti di YouTube dan juga kanal-kanal lainnya. Lalu untuk Bapak Ibu yang sudah mendaftar, nanti akan kami kirimkan sertifikat digitalnya. Jadi Bapak Ibu yang mungkin ingin memastikan nama yang tertera dalam sertifikat tersebut bisa menghubungi ke nomor yang kemarin menghubungi Bapak Ibu untuk memastikan namanya bisa sesuai. Oke. Bapak Ibu terima kasih untuk semua partisipasinya, semoga bermanfaat. Nanti kita akan sampaikan kembali jika memang ada sesi berikutnya. Monggo Bapak Ibu yang punya usul, saran mengenai mungkin materi atau mungkin waktu yang sekiranya pas untuk diadakan webinar, monggo untuk diusulkan yang kira-kira bisa mengakomodir teman-teman dari mulai Aceh sampai Papua. Baik, sekali lagi terima kasih untuk semua partisipasinya. Semoga bermanfaat.
Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.